Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Seni sendiri gimana nih? Sehat di Alhamdulillah, asrama? aku makin bahagia di asrama soalnya Oh, free banget. alhamdulillah. Gak, Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu bahagia ya. selalu. Eh, Coba perkenalkan dulu siapa nih Arehan ini gitu. Oke, insya Allah ya, siap. Insya Allah saya akan perkenalkan ya. Bismillah. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Raihan Nugraha. Ya, asli orang Bandung ya, tinggal di Sukajadi. Saya tuh masuk ke asrama Asih Putra itu masuknya angkatan 12 ya. Awal yaitu lulusan 2019 Arehan itu di MA Asih Putra itu ya. Seperti itu. Kemudian selain itu kalau di MA berarti Arehan saya lulusan angkatan 13 seperti itu. Bareng Abi ya, Ajundi yang kayak gitu ya. Iya, betul ya. Nah, Teman dan seperjuangan. iya. Ya. Ada lagi ya? Kompak Tanyakan, banget. silakan. Aku Harus, dengar-dengar, harus. iya harus. Aku dengar-dengar Arehan ini melanjutkan kuliahnya di Al Azhar ya. Oh, insya Allah, insya Allah. Jadi alhamdulillah setelah penantian ya, gap year 1 tahun ya, gap year, kemudian alhamdulillah nah sekarang Arehan bisa mengikuti program persiapan bahasa untuk melanjutkan kuliah ke Mesir di tahun ajaran 2021. Berarti hampir 2 tahun saya gap year ya. Ya tidak apa-apa, yang penting Al Azhar. Coba jelasin sama kita kenapa Rehan lebih milih Al Azhar dibanding dengan universitas yang lainnya. Oke, bismillah ya. Al Azhar itu impian saya sejak saya di bangku SMP, di MTS ya tepatnya. Jadi tahu kenapa ya Al Azhar itu menjadi waktu itu terngiang-ngiang di impian saya pengen kuliah di Al Azhar, saya pengen kuliah di Al Azhar. Saya nggak tahu kenapa waktu SMP itu kenapa saya tertarik sama Al Azhar. Ya, saya tahu hanya dari mulut ke mulut Al Azhar itu luar biasa menghasilkan lulusannya ulama-ulama yang luar biasa. Nah, dari SMA baru Arehan gali, kenapa sih Arehan saya ingin kuliah ke sana, ternyata luar biasa. Jadi di sana itu julukan Al Azhar itu yaitu kiblatnya ilmu dan pengetahuan agama Islam di seluruh dunia gitu. Makin yakin lagi saya itu kuliah ke sana ya, dan melihat juga lulusannya yang luar biasa gitu ya di Al Azhar. Ada yang tahu lulusan Al Azhar sini? Ustadz siapa? Oh, kan tahu. Masya Allah, Adam gitu. Ketika mendengarkan ceramah beliau itu Adam, tidak saling menyalahkan, kemudian tidak saling sedikit-sedikit nyalahin orang, terus tidak menganggap dirinya benar, tapi Adam gitu ceramahnya itu. Seperti itu. Arehan makin yakin lagi untuk memilih Al Azhar seperti itu. Sepertinya ya, ada next generation nih dari Arehan ya, kayak amin amin harusnya Ustadz Hanan Ataki. Amin ya. Terus ya kan aku tuh sering lihat ya teman-teman Arehan teh fokus banget belajar SBMPTN nih. Apa sih perasaan Arehan ketika lihat teman-temannya belajar SBMPTN sedangkan Arehan fokus gitu sama Al Azharnya Arehan? Oh ya, bismillah. Jadi tiap orang itu ya, Sen, punya jalannya masing-masing ya. Tidak harus disamaratakan, oh itu SBMPTN, kemudian kita merasa minder. Tidak, tapi kalau kita punya tujuan yang lain, ya berarti kita fokus terhadap tujuan tersebut. Lantas tidak harus kita itu merasa minder ketika kita tidak sama dengan umumnya kan.
SBM ya, ketika SMA itu nyiapin SBM ya. Ketika Arehan saya itu misalnya nyiapkan ke Al-Azhar, ya saya biasa saja, nggak merasa minder, nggak merasa apa, karena saya punya tujuan impian besar yang berbeda dengan teman-teman yang lain seperti itu. Jadi saya menyiapkan untuk Al-Azhar seperti itu. Berarti semua setiap orang punya pilihannya masing-masing ya, Ayah? Iya, jangan melihat orang lain gini, kita jangan ikut-ikutan. Nah, nanti jangan jadi ikut-ikutan. Kita misalnya kuliah di sini, aduh, karena ikut-ikutan pengen ini. Nah, jangan. Tapi harus punya tujuan, prinsip, kenapa kita punya impian tersebut. Seperti itu. Ya. Kebanyakan kan sekarang itu gengsi ya. Iya. Kalau misalnya, aduh, pengen ke ini, gengsi. Nah, itu harus dihindarkan. Terima kayak gitu ya, sudah kayak gitu. Nah, harus dihindarkan dulu itu. Gengsi itu paling, karena gengsi itu yang membawa ribet, itu gengsi. Mantap. Hilangkan dulu gengsinya kalau mau sukses ya, Ayah. Iya, betul. Harus siap-siap berjuang, ya. Mantap. Betul. Aku juga sering lihat ya Rehan di SG-nya sering SG-in kuliah online-nya di Al-Azhar, kayaknya ramai banget. Ya. Kan sekarang mah pandemi ya Ayah, jadi tidak langsung di sana kan, sekolahnya di sini dulu. Ya. Apa sih ekspektasi Rehan ketika kuliah di Al-Azhar? Ketika di sana ya. Iya. Ekspektasi saya sih dulu itu ya, kenapa? Ketika di Al-Azhar itu saya ingin langsung berguru ya ke syekh ya, yang emang benar jalurnya itu, jalur keilmuannya itu emang nyambung kepada Rasulullah, atau sanadnya itu nyambung ke Rasulullah. Nah, saya ingin banget gitu bahasa agama bertalaki gitu, langsung face to face ya, berguru langsung kepada syekh tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga ingin selain itu hiburan ya, menelusuri jejak sejarah para nabi langsung ke kotanya, karena Mesir itu Seni julukannya juga dijuluki juga negaranya para nabi ya, Ardul Kinanah. Jadi di sana pernah tahu cerita Nabi Musa dan Firaun. Nah, itu kan di Mesir. Ya. Seperti itu. Nah, pengen kan? Nah, iya, bawah Laut Merah. Nah, pengen menelusuri juga selain itu ya. Kemudian selain itu ekspektasi di sana sih ya tidak lain sih tujuan di sana, tapi yang utama untuk menuntut ilmu sih, untuk menuntut ilmu, kemudian untuk setelah menuntut ilmu dan mengabdi kepada Indonesia seperti itu. Itu sih tujuan utamanya, belajar menuntut ilmu. Adapun hiburan-hiburan itu hanya tambahan saja. Gitu. Tujuan Arehan sangat mulia banget nih. Ada lagi? Insya Allah banget. Kita tunggu ya Arehan jadi ustadz gitu. Ada lagi nih kan saking banyaknya orang di Indonesia yang pengen ke Al-Azhar nih. Al-Azhar ini sangat terkenal banget kan ya universitasnya. Beribu-ribu orang pengen ke sana. Ya. Apa sih yang membuat Arehan yakin bisa keterima di Al-Azhar ini? Ya. Jadi kenapa saya yakin ya bisa keterima di sana? Modalnya yaitu hanya 2 ya yang saya alami. Yang pertama niat ya, niat yang sempurna. Ya, itu modal yang pertama, itu emang benar-benar niat. Karena segala amal apapun dilihat tergantung pada niatnya. Ya. Makanya ketika melakukan apapun, yang pertama itu emang benar-benar niat terlebih dahulu. Maka sempurnakan niatnya, insya Allah, Allah juga di situ akan sempurnakan pertolongannya. Nah, jadi Arehan benar-benar niat yang kuat ya. Kemudian ketika niat yang kuat dibarengi dengan usaha dan doa, ya itu. Usaha dan doa, ikhtiar langit dan bumi. Dan yang kedua, ridho dari orang tua, ridho dan support dari orang tua, seperti itu. Ya, karena
kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan rebahan saja, tapi juga butuh perjuangan gitu ya. Nah, saya bisa mengikuti kuliah di Al-Azhar ini ya. Sekarang sedang pembinaan bahasa Arab terlebih dahulu. Tidak hanya dengan misalnya leha-leha, tapi dengan perjuangan luar biasa. Karena saya juga nggak pengen saya kuliah membebankan kedua orang tua. Saya udah niatkan ketika dari dulu. Ketika saya kuliah, maka saya harus membayar kuliah itu sendiri. Saya nggak mau sepeser perak pun keluar uang orang tua. Alhamdulillah sekarang saya bisa kuliah tanpa uang dari orang tua gitu. Dulu arehannya perjuangan sebelum kan gap year dulu ya, Rehan. Saya itu gap year dulu 1 tahun ya. Nah, saya nggak mau jadi beban orang tua. Pernah dulu itu menjadi Gojek. Nah, sambil nunggu itu ya, sambil nunggu saya sambil kursus di Al-Imarat bahasa Arab, sambil nunggu tes seleksi itu ya, karena setahun sekali ada dibuka. Nah, sambil nunggu itu saya menimba ilmu dulu bahasa Arab, memperdalam bahasa Arab lagi di Al-Imarat. Nah, sambil itu saya sebelum di masjid dan sekarang di masjid pernah merasakan bagaimana perjuangan itu menjadi membayangkan seorang ayah mencari uang nafkah gitu ya, itu luar biasa. Saya langsung nyoba ya. Waktu itu pernah awal saya menjadi Grab, ojek online. Saya coba ya gimana merasakan perjuangan seorang ayah mencari uang itu. Saya coba menjadi ojek online. Wah, itu pas hari pertama ya. Dari jam 9 sampai asar saya cuma dapat 1 penumpang loh. Nangis saya di situ. Jadi jam 10 saya keluar kan. Saya keluar. Kemudian keliling-keliling. Aduh, panas kan jam 12. Tapi nggak dapat nungguin di BIP. Di situ sambil merenung, oh gini ya. Aduh, mencari uang teh. Berarti perjuangan seorang orang tua ya, ayah itu luar biasa gitu. Saya nggak dapat itu asli. Dapat itu asar. Saya ke masjid dulu ya. Ke masjid, masih ingat. Udah ke masjid, berdoa di situ ya. Kemudian pas ini lagi alhamdulillah dikasih sama Allah 1 penumpang. Nah, di situ baru kerasalah perjuangan seorang ayah. Maka teman-teman nih yang sekolahnya, kuliahnya dibayarin sama uang orang tua, nah, mikir coba itu udah dibayarin tapi kita masih berleha-leha, istilahnya berleha-leha main-main. Nah, seperti ntar kalian akan merasakan lah bagaimana perjuangan mencari uang sendiri seperti itu. Alhamdulillah. Tapi sekarang alhamdulillah Rehan sekarang alhamdulillah karena dari dulu itu ya Rehan itu dinasehati sama Pak Syarif ya. Kalau misalnya ntar ke anak-anak itu ya, Pak Syarif masih wejangan ya, selalu ngasih wejangan, khusus waktu itu ke kelas 12 yang udah mau lulus, ketika ntar keluar dari MA, maka khusus untuk laki-laki ya katanya, jangan jauh dari masjid katanya. Lebih baik udah diam di masjid daripada ngekos. Kos itu yang pertama bayar ya, yang kedua godaannya luar biasa, yang ngekos itu malas lah. Pokoknya ketika di masjid itu insya Allah segala urusan kita Allah permudahkan. Nah, ketika saya rasakan, Masya Allah, berawal dari masjid lah, saya bisa kuliah di Al-Azhar tanpa biaya dari orang tua. Masya Allah. Mulai dari masjid, benar kata. Iya, tinggal di masjid, diamanahin ini di Antapani, diamanahi jadi imam masjid di sini. Masya Allah, imam. Alhamdulillah. Nah, dari sini Rehan disupport dari warga-warga, silakan belajar menuntut ilmu kuliah, silakan jangan mikirin biaya katanya, fokus saja belajar, ntar insya Allah biaya mah ada katanya.
Masya Allah. Allah mudahkan, benar kata Pak Syarif. Saya rasakan begini. Ya, tinggal ketika kita menolong agama Allah, in tansurullaha yansurukum, maka Allah akan menolong kita kembali. Seperti itu. Makanya itu untuk laki-laki pesan ya, jangan jauh dari masjid ya. Karena di masjid itu kita bisa berkhidmat untuk umat, mengajarkan Al-Qur'an minimal ya, dan berkontribusi gitu di masyarakat. Seperti itu. Ada lagi? Terlihat seperti calon-calon imam nih yang Masya Allah, Arehan. Nah, ada lagi nih ya. Calon Arehan. Semua laki-laki calon imam ya. Iya. Semua laki-laki. Calon imam keluarga. Tapi belum ada nih makmumnya nih. Katanya mau cari orang Mesir. Wait. Belajar di sana mah belajar itu mah bonus. Ya, bonusnya. Arehan melihat seperti Masya Allah banget. Arehan boleh kasih tips nggak buat kita yang lagi berjuang buat universitas kita selanjutnya biar lebih fokus lagi memperjuangkan universitas kita. Apalagi ada nih anak asrama yang pengen ke luar negeri kayak Arehan, Insya Allah. Oh, ke Mesir. Boleh dikasih tipsnya kita. Ya, tipsnya sih nggak akan jauh sesuai dengan pengalaman saya ya, si tipsnya. Yang pertama yang tadi itu ya, niat. Yang pertama emang itu niat. Kalian coba deh, misalnya saya ini mau kuliah ke sana. Nah, apa niatnya? Perkuat. Terus apa sih kenapa? Apa yang membuat saya ini kuliah di sana itu, dan cari alasannya sampai alasan itu tidak terpatahkan. Pokoknya cari alasan sekuat-kuatnya, itu yang pertama ya. Kemudian sempurnakan niatnya, karena jangan sampai nih ya, untuk calon-calon mahasiswa, jangan sampai kalian mengejar cita-cita atau impian dengan niat setengah-setengah. Maka di situ juga Allah akan kasih pertolongannya setengah-setengah. Maka sempurnakan niatnya, luruskan, sempurnakan, maka insya Allah Allah akan kasih pertolongan, akan sempurnakan juga pertolongannya ya. Nah, sempurnakannya itu bagaimana? Nah, doa dan ikhtiarnya itu maksimal, betul-betul maksimal ya. Jangan hanya saya ingin kuliah di sana, tapi hanya dari ucapan. Tapi dari realita perjuangannya tidak ada, ya mustahil lah. Seperti itu. Jadi niat sempurna itu kita benar-benar ikhtiarnya betul-betul kita perjuangkan, doanya pun betul-betul kita maksimalkan. Nah, awas jangan sampai kita mentuhankan ikhtiar ya. Nah, mentuhankan ikhtiar itu gimana? Kita sudah berjuang terus ya, tapi lupa sampai kita lalai kepada ngaji jadi kendor, sholat jadi telat. Misalnya gara-gara kita mau ujian nih, terus saja kita ikhtiar, tapi lupa sama ikhtiar langit. Nah, ntar ketika hasilnya jelek pasti akan kecewa. Saya padahal udah maksimal. Nah, itu yang disebut. Nah, kita itu kewajiban ya sebagai manusia itu hanya berusaha menikmati proses. Adapun hasilnya itu mutlak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sedikit pun berhak untuk menentukan hasil. Ya, kita hanya berencana proses, dinikmati, ikhtiar, hasilnya itu emang benar-benar Allah yang menentukan, seperti itu ya. Jadi sempurnakan niat yang pertama ya. Sempurnakan niat itu dengan ikhtiar, kemudian doa yang maksimal, seperti itu ya. Yang kedua fokus itu kan ya. Sebetulnya saya juga termasuk orang yang terlambat dulu di MA, tidak fokus ya. Dulu sempat ikut fisika. Padahal saya udah tahu pengen ke Al-Azhar itu berarti harus memperdalam bahasa Arab ya. Tapi nggak tahu saya malahan ikut lomba fisika. Iya juga ya. Ngerti banget Arehan. Aduh. Bingung saya juga sebetulnya kenapa ya. Nah, jadi tapi insya Allah tidak ada waktu kata terlambat ya, dari situ Arehan Jadi, nah,
itu. Jadi saya harus nambah lagi belajarnya di Al-Imarat kursus bahasa Arab gara-gara tidak fokus ya. Kita tujuannya mau ke sana tapi jalannya tidak sesuai dengan tujuannya. Misalnya kita mau ke Bandung, ke Jakarta, tapi kita malah ngambil jalan ke Jakarta, misalnya ke Garut misalnya ya. Tujuan kita ke Jakarta tapi kita ngambil jalan ke Garut kan gak nyambung. Nah, jadi untuk adik-adik kelas khususnya coba dari sekarang sudah mulai fokus. Jangan semuanya digarap. Semua tapi sudah mulai fokus nih karena kita udah mau kuliah kan. Nah, kuliah itu ntar kadang lebih fokus lagi jurusannya. Makanya apa nih kita mau apa? Nah, cari tahu untuk menempuh jalan tujuan tersebut, jalan apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, jalan apa, step-step apa yang harus ditempuh. Misalnya ke Al-Azhar nih kan, ada yang mau ke Al-Azhar tadi itu ada. Nah, berarti dari sekarang perdalam bahasa Arab itu. Yang lain istilahnya cuma dia tahu, tapi ada yang diperdalam itu bahasa Arab lebih porsi belajarnya itu harus lebih, yang tujuan itu jangan disamakan dengan yang lain. Tapi harus porsinya emang benar-benar lebih, jadi prioritas. Misalnya yang lain belajar cuma satu pekan 1 kali. Nah, berarti ini yang jadi prioritas 1 pekan itu 3 kali misalnya. Seperti itu. Insya Allah kalau udah fokus itu, insya Allah akan lebih mudah. Kalau udah punya tujuan langsung fokus itu. Oke. Nah, tentunya nih ya, dalam menggapai impian besar atau cita-cita besar tidak semulus jalan tol ya. Iya, pasti. Dalam menggapai impian besar atau cita-cita besar pasti itu ada yang namanya godaan dan rintangan. Pasti mustahil tidak suatu impian besar atau cita-cita besar tidak ada godaan, rintangan, hambatan, itu mustahil. Nah, kenapa impian besar ada rintangan, godaan? Nah, justru di situ sebetulnya niat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Arehan juga dulu hampir saja ketika kan sempat waktu kuliah keluar dari MA itu sempat daftar dulu ya. Tapi nggak lolos karena tadi nggak fokus Arehan. Bahasa Arabnya kurang banget. Dulu nggak benar belajarnya, kurang fokus. Bahasa Arab nggak diperdalam. Jadi ketika ikut tahun 2019 ikut seleksi, saya nggak lulus. Ya, tapi emang benar-benar saya nggak menargetkan lulus waktu itu karena merasa, aduh saya ini belum layak nih. Emang benar saya menyadari. Saya nggak menargetkan waktu itu lulus 2019, nggak. Saya hanya waktu itu ikut seleksi emang menjadi gambaran di tahun berikutnya seperti itu. Dan ternyata emang benar akhirnya nggak lolos karena saya niatnya ikut-ikutan mungkin ya. Jadi didoakan dikabulkan. Nah, kamu mah ikut-ikutan. Jangan juga sih, harus optimis ya. Tapi emang sesuai dari kemampuan ya, saya dilihat dari kemampuan saya, emang saya belum layak. Soalnya bahasa Arabnya masih belum ini. Nah, dari situ mulai Arehan benah-benah. Emang dari situ mulai fokus bahasa Arab terus Arehan belajar. Nah, ilmu-ilmu lain yang Arehan sekarang rasain ya, itu nggak kepake. berarti tawakal sama ikhtiar harus dibarengi gitu, seimbang. Iya, soalnya tawakal tanpa ikhtiar itu cacat, itu tawakalnya ada dalam ini ya. Jadi tawakal yang cacat itu tawakal yang tidak dibarengi dengan ikhtiar, seperti itu. Nah, itu seperti itu. Ditambah fokus gitu dalam menjalaninya, Masya Allah. Ya. Aku pengen dong lihat Arehan ngomong bahasa Arab kan. Coba perkenalkan diri pakai bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ismahulli an u'arrifakum ala nafsi. Ismi Muhammad Raihan Giraha. Al-an askunu fi masjid Antafani. Thumma wulidtu fi Bandung sanah 2000 fi tarikh
salasina min Desember. Nah, summa hiwayati qiraatul Quran wa qiraatul qadam wa ghairu dzalik katsir. Nah, summa ada yang ditanyakan lagi? Itu ya sedikit Allah, sudah pantas nih jadi mahasiswa Al-Azhar. Kapan kuliahnya? Waduh. Kapan? Kuliahnya sih katanya Al-Azhar itu membuka ajaran 2021 itu bulan Agustus katanya. Jadi Arehan berarti hampir 2 tahun nih. Nunggu teman-teman udah pada nikah mungkin ya. Saya masih kuliah ntar di sana. Jadi sekarang sedang mengikuti ini dulu persiapan bahasa Arab, yaitu pembinaan, karena untuk mengikuti mahasiswa asing ya biasanya nih. Kalau mau kuliah di luar negeri misalnya mengikuti perkuliahan biasanya dia akan masuk dulu kelas bahasa. Ya, saya ini mau ke Turki, maka masuk kelas bahasa dulu. Saya ini mau ke misalnya ke Korea, pasti masuk bahasa dulu, tidak langsung kuliah. Karena agar menyesuaikan bahasa, misalnya saya ini misalnya sekarang langsung ke Korea, langsung kuliah, emang kayak ngerti? Enggak. Ngerti. Nanti. Itu. Nah, iya, jadi ya, sekarang masih program pembinaan bahasa Arab saya level 3 alhamdulillah. Pas masuk kan itu ada 7 level ya di pembinaan bahasa Arab ini, ada 7 level. Nah, untuk pas masuk itu dites karena Arehan dulu punya basic di Al-Imarot ya. Alhamdulillah jadi masuk langsung ke level 3. Ke level 3 langsung masuk ke level 3 berarti kurang lebih 4 level lagi ya, 4 level lagi. Nah, kalau udah ke 7 level itu baru ntar dapat ijazah, dapat sertifikat gitu. Nah, itu yang bisa ntar dipakai kuliah di Al-Azhar seperti itu. Insya Allah, Rehan. Boleh minta pesan dan kesannya nggak buat kita nih yang mau ngejar beasiswa? Rehan ini apa? Beasiswa? Beasiswa dari Allah. Buat apa? Beasiswa dari Allah. Ya, jadi di Al-Azhar itu sebetulnya Arhan bukan beasiswa full loh. Biasanya beasiswa pendidikan. Tapi saya bisa alhamdulillah tidak mengeluarkan uang dari orang tua. Nah, dari masjid ini kan mulai terbuka tuh rezeki. Saya mengajar, kemudian saya menjadi suka ceramah-ceramah gitu, khotib ya, kajian misalnya kajian Quran. Nah, dari situ alhamdulillah bisa menabung semua uang sendiri. Kemudian ada alhamdulillah Allah gerakan seorang ya ketua DKM-nya insyaallah katanya akan mensupport biaya pemberangkatan Arhan seperti itu. Alhamdulillah beasiswanya langsung dari Allah. Gara-gara alhamdulillah berawal dari masjid. Kalau Arehan nggak di masjid ini, Arehan mungkin ya beda lagi. Mungkin emang takdirnya harus dari masjid gitu ya. Berawal dari masjid. Alhamdulillah semuanya dimudahkan gitu ya. Karena yang ini itu yang kan Arehan itu masuknya jalur Pusiba, bukan jalur Kemenag. Nah, jalur Pusiba ini dijuluki jalurnya anak-anak sultan katanya. Ada yang bilang kayak gitu katanya. Jalur Pusiba. Sultan. Karena di sana itu ya, kalau masuk Pusiba itu berarti pembinaan bahasa Arabnya di Indonesia. Tapi kalau jalur Kemenag itu pembinaan bahasa Arabnya di Mesir. Paham? Jadi kalau Kemenag itu jadi pembinaan bahasa Arabnya di Mesir. Nah, kalau Pusiba itu pembinaan bahasanya Arabnya di Indonesia, tapi guru-gurunya emang dari Mesir, sama. Kurikulumnya itu emang cabang resmi dari Mesir. Guru-gurunya dari Mesir, kurikulumnya dari Mesir, yang membedakan tempat saja. Dan biaya. Nah, lewat Pusiba ini, kalau normal itu ya, tiap level itu kan 1 bulan. Itu biayanya berapa coba? Berapa, Pak? Itu biayanya hampir 5 juta. Bayangin, Arehan juga. Mahal banget. Arehan juga
sempat putus asa karena kan corona ini jalur Kemenag itu tidak membuka karena corona, jalur Kemenag tidak membuka. Nah di situ Aren sampai hampir putus asa ya, aduh bagaimana ya, banyak gap year day gitu ya. Nah disitulah diuji. Nah itu diuji, pasti ada ujian semua juga. Alhamdulillah Allah bukakan jalan ketika Pusiba. Ternyata jalur satu-satunya waktu itu kuliah ke sana itu lewat Pusiba. Mau gak mau Arehan harus daftar lewat Pusiba. Nah, karena lagi corona jadi online, jadi biayanya jadi setengahnya. Kurang lebih 1,5 lah per levelnya. Alhamdulillah. Berarti rezeki corona sih ya. Ya, rezeki datangnya dari mana-mana. Iya, betul. Corona kalau juga ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya, alhamdulillah. Kalau nggak corona harus asrama, luar biasa. Harus ke Bekasi sekarang tuh. Iya, harus ke Bekasi kan karantina supaya ini. Tapi gara-gara corona jadi online. Alhamdulillah, berkah. Tidak disangka-sangka ya, datangnya dari mana aja. Nah, makanya semua itu pasti ya, makanya semua itu pasti ada hikmahnya. Kita harus yakin semua yang Allah takdirkan itu pasti ada hikmahnya. Mungkin di mata kita itu ada takdir baik dan ada takdir buruk. Tapi sesungguhnya Allah memberikan itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Hanya saja mata kita melihatnya secara lahiriah, secara kenyataan itu ada baik, ada buruk. Tapi kalau dilihat dari skenario Allah semuanya baik, takdir itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Pasti ada hikmahnya seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang banget lihat Arehan. Apalagi pertama kali ngedenger Arehan keterima di aja tuh semuanya tuh pada langsung riuh. Masya Allah banget Arehan, perjuangan Arehan. Kalian juga pasti bisa menggapai cita-cita dan pokoknya saya yakin. Kemudian doa orang tua, doa guru ya, doa orang tua minta. Arehan selalu ya, saya selalu ketika menjalankan ujian atau apapun, saya pasti WA loh. Saya ketika mau ujian, WA Pak Syarif, kemudian WA guru-guru saya WA minta doanya, guru ngaji semua, kemudian orang tua. Nah itu salah satu jalan langit yang saya lakukan. Saya juga ini dapat wejangan dari senior di Al Azhar yang mendapatkan beasiswa katanya. Bahkan mereka juga gak yakin, tapi mereka kasihkan tip yaitu doa dari guru, kemudian doa dari pondok santri-santri ya seperti itu. Maka Rehan orang soleh gitu saya lakukan setiap ujian apapun, saya WA biasanya. Mohon doa sekarang ujian mudah-mudahan dilancarkan seperti itu. Guru, orang tua itu pasti orang tua ya wajib seperti itu. Insya Allah dimudahkan. Insya Allah Arehan, terima kasih atas waktunya. Kita termotivasi nih ya buat ngejar impian kita. Semoga apa yang Arehan sampaikan bisa menjadi kebaikan dan bisa menjadi keberkahan bagi yang mendengarkan. Terima kasih ya Ayah. Sami. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah semangat terus ya. Insya Allah sukses bareng-bareng. Amin. Assalamualaikum. Thanks for watching. Please like, share, subscribe for more videos. Bye.